Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Kuningan. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami yaitu rekan saya. Ada Rizal Marianto dari SDN 1 Ciporang, Kabupaten Kuningan. Kemudian saya sendiri Ikin Sodikin dari SMA Negeri 1 Garawangi. Kemudian rekan saya. Kenalkan, nama saya Imam Solihin dari SMK Muhammadiyah 2 Kuningan. Nah, di sini kami akan mempraktikkan coaching supervisi akademik yang dimana di dalamnya yaitu ada supervisor, kemudian ada coach dan ada coacher. Untuk itu kami mempersilahkan untuk rekan kami mempraktikkan video tersebut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ade. Selamat siang, Pak Ikin. Ya, gimana kabarnya Pak Ade hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Ikin. Pak Ikin gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Ade, saya juga sehat. Kebetulan hari ini kan mau pelaksanaan coaching supervisi akademik ya Pak. Ya, Di sini kan Pak Ade sebagai coach. ya. Nah, kira-kira persiapan Pak Ade untuk menjadi coach gimana Pak Ade? Mungkin untuk persiapan saya menjadi coaching ya. Untuk coaching, satu mungkin mendengarkan aktif, yang keduanya mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, Pak. Ya, kan di sini juga ada rubrik ya, rubrik penilaian yang dilakukan untuk observasi yaitu sebagian acuan coaching. Kemudian coaching itu harus bisa menjelaskan prinsip coach yaitu yang di dalamnya ada kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi serta memiliki kompetensi seorang coaching. Nah, dan di sini juga coach harus menerapkan alur tirta ya yang di dalamnya ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, kira-kira bisa dipahami Pak Ade? Bisa, Pak. Ya. Ya, selanjutnya kira-kira kompetensi tadi ya yang Pak Ade sebutkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Nah, kira-kira untuk selanjutnya dari semua kompetensi tersebut yang akan dikembangkan itu yang mana ya Pak Ade? Dari kira-kira kompetensi ya, mungkin nanti yang akan dikembangkan itu yang pertama kan tadi mendengarkan aktif, jadi yang bertujuan untuk mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh coach, jadi sehingga coach juga bisa menggali dan menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Oke, jadi Pak Ade itu dari dua kompetensi tadi akan mengembangkan satu yaitu mendengarkan aktif ya, yang dimana seorang coach itu harus bisa menggali terkait permasalahan sehingga seorang coach itu bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, kemudian indikator ketercapaian dalam percakapan hari ini kira-kira Pak Ade itu bagaimana ya indikator ketercapaiannya? Mungkin dari indikator ketercapaian mungkin dari percakapan ini ya Pak. Jadi yang pertama itu menerapkan alur tirta, terus yang keduanya tadi kan menggali ide, yang ketiganya dari coach untuk menemukan solusi. Mungkin Ya. seperti itu Pak. Berarti indikatornya itu ada tiga ya, Iya, menerapkan alur alur tirta, terus kemudian menggali ide, ya, yang kemudian ketiganya menemukan solusi. iya. Oke, ini yang terakhir ya Pak Ade ya. Untuk kompetensi selanjutnya, kira-kira ada nggak kompetensi yang ingin dikembangkan lagi setelah apa? Setelah coaching nanti? Untuk jadi untuk kompetensi yang akan dikembangkan mungkinnya ke depannya, jadi kompetensi selanjutnya saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, kehadiran penuh atau desain yang dimana pada proses coaching seseorang, coach harus bisa mengikuti alur permasalahan coach sehingga
coach bisa menemukan solusinya sendiri. Mungkin itu Pak. Oh iya, berarti dari kompetensi tadi yang sebelum pelaksanaan coaching itu Pak Ade akan mengembangkan apa mendengarkan aktif ya. Iya, Kemudian betul. harapan nanti ke depannya akan mengembangkan satu kompetensi lagi yaitu dengan Kehadiran. kehadiran penuh atau presisi. Oke Pak Ade, dari kompetensi tadi sudah tersusun ya rencana Pak Ade sangat bagus dan mungkin saya ingin melihat perkembangan Pak Ade setelah coaching nanti. Ya, siap. Selamat melaksanakan coaching Pak Ade. Ya, terima kasih Pak Eki. Sama-sama Pak Ade. Assalamualaikum Pak Imam, apa kabar? Gimana, sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak, sehat, sehat semuanya. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, saya juga sehat. Saya ikut senang mendengarnya. Oh iya, tapi saya amati Pak Imam hari ini kelihatannya eh, kurang bersemangat ya, tidak seperti biasanya. Kalau boleh tahu itu kira-kira apa? Ada masalah apa gimana Pak Imam? Ya itulah Pak Ade. Jadi sebenarnya saya memang ada sedikit masalah nih. Namun ya saya juga bingung Pak mau mengutarakannya kemana. Kira-kira Bapak ada waktu tidak? Mohon maaf ini Pak jika seandainya saya mengganggu waktu Bapak. Insya Allah ada waktu Pak Imam, dan jangan sungkan ya, tidak mengganggu kok, saya siap Pak Imam untuk mendengarkan permasalahan yang ada di Pak Imam. Ya Alhamdulillah. Terima kasih Pak sebelumnya. Jadi begini, beberapa hari ke belakang ini ya saya sering merasa tidak nyaman Pak. Pikiran saya juga agak sedikit kurang tenang gitu Pak. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, dan kira-kira apa yang Pak Imam harapkan dari hasil pembicaraan kita ini Pak? Jadi saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan dia keluh kesah yang saya alami ini Pak. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Pak Imam dapatkan? Hmm, saya berharap juga akan mendapatkan solusi dari masalah yang saya ini Pak. Iya, iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Pak Imam. Amin. Jadi permasalahan seperti apa Pak? Silahkan diceritakan. Jadi permasalahannya terkait kesibukan saya Pak. Jadi agak susah memanage waktu. Memang kesibukan apa sih Pak yang saat ini Bapak hadapi? Yang pertama ya sudah menjadi kewajiban saya Pak di sekolah kan mengajar gitu Pak. Kemudian ada tugas tambahan lagi di sekolah, kemudian ada kegiatan di luar sekolah. Jadi itu yang menjadi masalah saya yang akhirnya ya agak susah untuk mengatur waktunya Pak. Jadi masalahnya begitu ini ya, sangat cukup pelik ya. Jadi tentu saja sebagai seorang guru kewajibannya kan mengajar ya Pak Imam. Terus ditambah tugas tambahan di sekolah, ditambah lagi tugas di luar sekolah. Tentunya terus kalau sudah seperti itu nanti rencananya mau gimana ya Pak Imam? Jadi terus terang ya Pak, jadi sekolah saya selain bertugas mengajar, kita juga dikasih tambahan tugas sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kemudian ya kebetulan juga alhamdulillah sekolah kami mendapatkan bantuan sebagai sekolah SMK pusat unggulan. Yang mana Pak Kepala Sekolah juga sama menugaskan saya karena kaitan dengan peningkatan SDM mengamanahkan saya sebagai ketua dari program SMK PK tersebut. Kemudian juga hari ini saya sedang mengikuti kegiatan CGP ya, Kawan Guru Penggerak juga. Itu juga lumayan menguras kesibukan saya. Kemudian di luar sekolah juga sama Pak gitu ya. Jadi alhamdulillah juga saya ikut andil untuk menjadi sebagai penyelenggara pemilu. Jadi itu Pak yang jadi masalahnya gitu.
Berarti begitu banyak sekali ya tugas tambahan Pak Imam itu. Jadi nanti rencana ke depan atau kemungkinan yang bisa Bapak ambil itu apa sih Pak? Yang jelas ya saya akan berusaha melaksanakan tugas-tugas ya dengan balance ya, dengan seimbang, dengan profesional, kemudian dengan berkolaborasi, kemudian komunikasi, karena ya komunikasi ini sangat penting Pak, dengan teman sejawat di sekolah, dengan orang-orang di rumah, keluarga juga, agar apa namanya bisa ya lebih memahami, kemudian di luar sekolah juga tugas sebagai penyelenggara pemilu juga mungkin saya akan melakukan komunikasi seperti itu. Karena dengan kolaborasi dengan teman sejawat, kemudian kepala sekolah itu menjadi hal penting gitu kan, seperti itu. Hmm. Jadi nanti setelah Bapak bercerita tentang permasalahan yang dihadapi sekarang ini, kira-kira sekarang bagaimana perasaannya Pak? Sebelumnya terima kasih Pak. Jadi alhamdulillah terus terang saya sudah merasa agak nyaman Pak ketika sudah bercerita terkait dengan permasalahan yang saya alami Pak. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Pak Imam selanjutnya? Ya Pak, jadi langkah pertama saya akan menemui kepala sekolah, meminta arahan, ya mungkin beliau bisa memberikan solusi terkait dengan permasalahan yang sedang saya hadapi Pak. Iya, iya. Jadi sebuah rencana yang sangat bagus sih Pak Imam. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Pak Imam lakukan? Nah, tadi setelah menemui Pak Kepala Sekolah, saya juga berencana untuk bertemu dengan rekan sejawat, melakukan komunikasi baik di sekolah ataupun di luar sekolah sebagai penyelenggara pemilu, dan kemudian saya akan mencoba membuat skala prioritas yang mana yang lebih urgent yang harus lebih diutamakan Pak. Seperti itu. Wah, berarti langkah penyelesaian yang Pak Imam ambil itu ya sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu, Pak. Wah, alhamdulillah, syukurlah Pak. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya kadang suka merasa bersalah Pak. Jadi takut salah dalam mengambil langkah, takut nanti malah tambah parah dan melebar permasalahannya. Ya, alhamdulillah saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Pak Imam. Pada akhirnya Pak Imam sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah Pak Imam rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Imam lakukan untuk menjalankan rencana itu? Ya baik Pak, mengenai hal itu, jadi secepatnya saya akan eksekusi, akan membuat skala prioritas yang harus diutamakan, dan secepatnya juga saya akan menemui kepala sekolah, dan lusanya saya akan menemui rekan-rekan sejawat di sekolah ataupun di luar sekolah. Iya, Pak. Lalu selanjutnya dukungan apa sih yang kira-kira Pak Imam dibutuhkan untuk melaksanakan komitmen Pak Imam tersebut? Nah, terkait dengan masalah ini, nanti mungkin setelah saya berkomunikasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, ya barangkali bisa saling memahami, kemudian mengerti dan memberikan support untuk saling melengkapi dan mengisi setiap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan nanti. Wah, ini ide yang sangat bagus sekali Pak Imam. Jadi semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar ya Pak Imam. Ya amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak atas waktunya, baik saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa lebih enakan dan lega Pak. Terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama Pak. Mungkin itu saja ya yang dapat saya apa namanya tuh pahami dari permasalahan Pak Imam.
Mudah-mudahan Pak Imam sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ade. Sama-sama Pak Imam. Pak Ade, bagaimana tadi hasil coachingnya? Alhamdulillah Pak Ikin, tadi dari melakukan coaching ya, dari percakapan, alhamdulillah berjalan dengan baik. Adanya kemitraan coach dengan coachi, sehingga coachi itu bisa menemukan solusi terkait permasalahannya sendiri. Betul sekali Pak Ade. Saya lihat tadi percakapan Pak Ade juga sangat seru ya antara coach dan coach seperti itu. Terus coach juga bisa menggali terus terkait solusi yang nantinya akan ditemukan oleh coach tersebut seperti itu. Kemudian tadi bagus Pak Ade terkait indikator yang diterapkannya juga menggunakan alur tirta juga sudah sangat baik, ada semua. Jadi dari tujuan, terus identifikasi ya, aksi dan tanggung jawabnya itu sudah bagus Pak Ade. Kira-kira dari kompetensi tadi, kompetensi yang Pak Ade lakukan itu kan mendengarkan aktif ya. Jadi Pak Ade sudah tahu nih bagaimana cara mendengarkan aktif seperti apa, terus posisi coach itu dalam ngobrol dengan coach itu terkait permasalahannya seperti apa. Nah, kira-kira dari kompetensi tadi yang Pak Ade lakukan untuk kedepannya, misalkan Pak Ade melakukan coaching baru lagi nih, kira-kira kompetensi yang akan dikembangkan apa? Apalagi Pak Ade? Ya mungkin saya akan mengembangkan ketiga kompetensi coaching ya, yang terdiri dari kehadiran penuh, present ya, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi sehingga untuk pelaksanaan coaching selanjutnya, coach bisa lebih menggali potensi yang dimiliki untuk menemukan solusinya. Mungkin itu baiknya. Ya, jadi dari kompetensi yang awal tadi cuma satu, dalam proses selanjutnya mungkin Pak Ade akan melakukan ketiga-tiganya ya Pak Ade. Betul. Bagus sekali Pak Ade. Kemudian kira-kira apa yang akan Pak Ade tingkatkan dari hasil coaching tadi? Mungkin saya akan berusaha meningkatkan, saya akan terus berlatih untuk memperbaiki yang masih kurang. Mungkin seperti itu baiknya. Pak Ade, perencanaannya sangat bagus ya. Mungkin itu saja Pak Ade, coaching hari ini Pak Ade sudah sangat baik. Dan selanjutnya mudah-mudahan Pak Ade bisa melakukan coaching-coaching yang lebih baik lagi. Cukup sekian Pak Ade ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ikin? Alhamdulillah Pak Imam, kabar saya baik. Kabar Pak Imam gimana? Alhamdulillah baik juga. Pak Ikin kabarnya mau coaching ya? Ya, saya mau persiapan coaching Pak. Udah gimana persiapannya Pak? Udah sampai mana? Kalau persiapan sih, kalau perencanaan itu sudah ya, saya sudah buat, terus waktunya juga sudah saya tentukan Pak. Nah, untuk coaching kan ada rubrik penilaiannya ya, dalam menentukan observasi itu sebagai acuan coaching dengan menjelaskan prinsip seorang coach, itu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan memaksimalkan potensi serta memiliki kompetensi seorang coaching. Dan jangan lupa dalam coaching kita harus menerapkan alur tirta, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, itu merupakan rubrik penilaian sebagai acuan. Nah, bagaimana bisa dipahami Pak Ikin? Bisa Pak. Nah, jadi kira-kira kompetensi coaching yang akan dilakukan Pak Ikin seperti apa Pak? Untuk kompetensi yang akan nanti saya lakukan yaitu yang pertama saya akan mendengarkan aktif, terus kemudian yang kedua saya akan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik kekerasan seperti itu. Di mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu ya. Pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira kompetensi semuanya spesifikasinya yang ingin
Bapak kembangkan dalam coaching nanti ya. Ya, Kemudian kompetensi spesifik, mendengarkan aktif, kemudian tadi mengajukan pertanyaan, kemudian ya kira-kira indikator ketercapaiannya yang akan dicapai menurut Pak Ikin seperti apa? kalau indikatornya mungkin saya dari dua kompetensi tadi akan memilih salah satu apa ya. Yang pertama mungkin saya lebih fokus ke mendengarkan aktif. Karena di dalam kompetisi tersebut gimana seorang coach itu harus bisa mendengarkan permasalahan yang dibahas oleh coach. Kemudian saya juga harus bisa melihat seberapa jauh kira-kira coach itu bisa terus menggali agar bisa menemukan solusi dari permasalahan seperti itu. Oke, bagus sekali tadi indikator yang dicapai. Baik, selamat coach. Ya, saya tunggu hasil dari coaching tersebut. Ya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ade kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Ikin. Gimana sebaliknya Pak Ikin? Alhamdulillah Pak Ade kabar saya juga baik. Kita jarang berbincang-bincang ya Pak Ade ya. Iya Pak Ikin. Kira-kira dalam obrolan kita ada yang hal ingin dibicarakan nggak Pak Ade? Iya Pak Ikin, gini saya tuh ada masalah ya mengenai tugas tambahan saya. Kebetulan saya tuh kemarin tuh di polling untuk menjadi bendahara sekolah. Dan kebetulan eh, suara terbanyak tuh jatuh di saya, jadi saya tuh ditugaskan menjadi bendahara. Padahal saya sampai pas begitu ditugaskan saya belum belum mempunyai pengalaman eh, peng-SPJ-an, cara manajerial keuangan sekolah. Mungkin permasalahannya seperti itu, Pak. Oh iya. Berarti kira-kira tujuan percakapan kita ini dalam permasalahan Pak Ade itu seperti apa ya Pak Ade? Jadi mungkin permasalahannya karena adanya tugas tambahan sehingga dalam proses pembelajaran karena guru kan tupoksinya mengajar ya Pak. Kebetulan ini saya ditugaskan menjadi apa namanya tuh diberikan tugas tambahan sebagai bendahara dari kepala sekolah, ya otomatis mau nggak mau ya saya harus siap untuk menghadapi atau menerima amanah tersebut Pak. Nah dari tujuan tadi ya mungkin Pak Ade ada permasalahan bahwa Pak Ade itu belum siap ya, belum siap pada sistem polling seperti Ya. itu, belum siap untuk menjadi bendahara karena belum paham terkait tupoksi terus manajerial sekolah itu seperti apa. Betul. Nah kira-kira yang dialami Pak Ade penyebab permasalahannya itu kalau apa dilihat dari permasalahan tadi penyebab yang lebih pokoknya itu bagaimana Pak? Penyebabnya itu ya mungkin tadi apa yang udah dikatakan ya tentang manajerial keuangan sekolah. eh, kita fokuskan untuk kegiatan apa saja untuk masalah keuangannya, tetapi gini Pak, eh, saya juga sekarang tuh berusaha untuk kolaborasi sama rekan sejawat, mau minta solusi terus pendapat dari permasalahan yang saya hadapi sekarang. Terus saya juga mencoba kepada rekan sejawat yang dulunya itu pernah mengalami atau pernah menjadi bendahara sekolah, otomatis beliau udah paham. Nah disitulah saya berusaha untuk mencoba komunikasi kepada teman atau rekan sejawat yang mungkin pernah mengalami permasalahan seperti yang dialami sekarang oleh saya ini. Ya, selanjutnya berarti kondisi yang tadi Pak Ade sudah ada perencanaan mungkin ya
betul. Nah, perencanaan yang Pak Ade buat tadi, kira-kira kondisi ideal yang ingin Pak Ade capai dari permasalahan tadi itu bagaimana, Pak? Ya mungkin untuk perencanaan yang tadi itu ya tentunya saya harus bisa berkomunikasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat yang pernah memahami atau yang pernah diberikan tugas tambahan sebagai bendahara oleh kepala sekolah, sehingga saya nanti bisa belajar, bisa memahami prosedur dari tupoksi sebagai bendahara sekolah itu seperti apa. Berarti Pak Ade sudah ada perencanaan ya? Betul, Perencanaannya itu ya apa sharing ke bendahara sebelumnya, betul, terus melihat bagaimana kondisi sekolah itu seperti apa, terus nanti bisa lebih belajar apa bagaimana cara mengelola perbendaharaan di keuangan, sekolah itu betul. seperti apa ya. Nah, kira-kira dari permasalahan tadi skala yang Pak Ade apa tentukan dari skala 1 sampai 10, kira-kira kondisinya itu keberapa ya Pak Ade? Mungkin dari skala permasalahan ini mungkin dinilai ini di 8 ya, angka 8. Angka 8 ya. Tadi Pak Ade sedikit ada apa? Ada langkah-langkah dan solusinya ya. Kira-kira selain itu metode apa lagi yang akan Pak Ade terapkan untuk kedepannya? Nah, untuk metode yang akan saya terapkan ya tentunya apa yang tadi sudah disebutkan, tentunya kita harus berkolaborasi dengan rekan sejawat sehingga apapun permasalahannya ketika kita sudah berkolaborasi dengan rekan sejawat ya mudah-mudahan permasalahan bisa terselesaikan. Ya, ya. Jadi dari permasalahan tadi Pak Ade sudah membuat langkah-langkahnya ya, yaitu dengan cara apa berkolaborasi dengan rekan sejawat yang sudah berpengalaman sebelumnya ya Betul. dalam tupoksi perbendaharaan sekolah. Nah, kira-kira setelah metode tadi berhasil atau tidak? Untuk masalah berhasil dan tidaknya mungkin kan kita butuh proses ya Pak. Ya, Butuh proses nanti seperti apa mungkin berjalan dengan seiringnya waktu ya mungkin tentunya akan ada perubahan Pak dalam permasalahan tersebut. jadi ada proses-proses yang harus dilakukan ya Pak. Ya betul. Kemudian kira-kira butuh waktu berapa lama untuk melakukan rancangan tersebut Pak? Untuk melakukan rancangan tersebut ya mungkin karena ini menyangkut tentang perbendaharaan sekolah ya mungkin harus secepatnya untuk ditangani ya karena setidaknya sekolah kan mempunyai program-program yang harus dilaksanakan jadi mungkin secepatnya Pak. Ya. Nah, jadi Pak Adi sudah menemukan solusinya nih. Kira-kira dari tadi kondisi yang sebelumnya di angka 8, nah setelah Pak Ade merencanakan apa langkah-langkah selanjutnya, kira-kira ada peningkatan nggak skalanya dari angka 8 tadi? Ya mungkin dari permasalahan yang sekarang sedang dialami ketika kita tadi apa yang kembali lagi ke belakang ya mengenai kolaborasi dengan rekan sejawat tentunya seiringnya berjalannya waktu ya insya Allah pasti akan ada perubahan. Perubahannya mungkin ada naik sedikit ya. Ya pasti naik sedikit Pak. Ya kemudian kira-kira perencanaan yang akan Pak Ade buat itu kapan? Untuk perencanaan mungkin saya akan secepatnya Pak, saya akan koordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, pasti secepatnya lah Pak. Kemudian ada komitmen nggak yang dirasa Pak Ade bahwa ini tuh harus dijadikan apa patokan seperti itu agar saya tidak apa membuat permasalahan tadi atau mengulang seperti itu. Komitmennya seperti apa Pak? Ya untuk komitmennya mungkin karena kita sudah ada, pasti kan ada arahan dari pimpinan ya, otomatis ketika kita bermusyawarah
Nah, di situ akan memunculkan suatu mufakat. Nah, jadi dengan permasalahan tersebut, terus nanti ada masukan dari pimpinan, dari rekan sejawat untuk mengarahkan dari permasalahan ini. Ya, setelah menemukan solusi, ya pasti itu yang akan nanti menjadi komitmen saya untuk menerapkan sebagai pembendaharaan di sekolah itu. Oke, berarti tadi ada apa? Eh, kayak musyawarah ya. Jadi Betul. musyawarah yang mufakat itu sekali dari awal permasalahan tadi kan Pak Ade itu ditunjuk, otomatis dari proses musyawarah tersebut Pak Ade mulai menemukan bahwa itu merupakan tupoksi yang harus dilakukan ke depannya. Betul. Nah, selanjutnya Pak Ade daya dukungnya kira-kira dari perencanaan tadi ada enggak? Nah, untuk daya dukung ya mungkin banyak sekali dukungannya, mungkin karena waktu pemilihan menjadi bendahara sekolah otomatis itu kan awalnya di polling ya, bukan aklamasi. Nah, itu berarti yang lain itu sudah mempercayakan saya untuk menjadi bendahara, dari suara terbanyak jatuh ke saya, terus dan kepala sekolah juga apa namanya tuh memberi dukungan, memberikan saran untuk terlibat di dalam apa namanya tuh sebagai pembendaharaan di sekolah ini. Mungkin itu, Pak. Nah, yang terakhirnya Pak Dea, karena waktunya sedikit lagi, kira-kira harapan kedepannya terkait perencanaan yang sudah matang Pak Dea rancang ini, kira-kira bagaimana? Harapan saya ya ketika saya sekarang menjadi bendahara sekolah, ya harapan saya eh, mudah-mudahan program-program kegiatan yang ada di sekolah kami ya bisa berjalan dengan baik, bisa terlaksana dengan baik, tidak ada, mungkin mudah-mudahan tidak ada permasalahan. Mudah-mudahan terrealisasikan ya Pak ya. Betul. Terus kira-kira sekarang perasaan Pak Ade setelah coaching hari ini atau obrolan hari ini gimana? Perasaannya sebelumnya ada permasalahan terus sekarang bagaimana Pak? Setelah saya eh, berkomunikasi dengan Pak Ikin ya alhamdulillah saya merasa tenang, merasa permasalahan yang begitu berat, tugas tambahan yang begitu berat seperti ini ketika saya udah menceritakan ke Pak Ikin ya alhamdulillah mulai merasa lega Pak Ikin. Alhamdulillah Pak Ade. Ya mudah-mudahan setelah Pak Ade mendapatkan solusi, Pak Ade kedepannya bisa lebih semangat ya Amin, untuk menjalankan amin. tupoksi baru. Amin. Oke, itu saja Pak Ade percakapan hari ini. Ya, Kita dilanjut nih percakapan selanjutnya. ya Pak Ikin. Siap. Terima kasih Pak Ikin. Pak Ade sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ikin, tadi sudah melaksanakan coaching ya. Ya, Pak Ima. Nah, kira-kira tadi apa yang sudah berjalan dengan baik selama coachingnya, Pak? Dari pelaksanaan tadi yang sudah berjalan baik, saya sudah menerapkan prinsip coaching ya yang di dalamnya itu ada kemitraan, jadi tidak saling menjudge ya. Terus kemudian bisa menemukan solusi-solusi yang ditemukan oleh coach tersebut. Jadi coach itu bisa menggali terkait solusi atau misalkan eh, cara yang kira-kira itu bisa diselesaikan oleh coach tersebut. Baik, bagus sekali. Tadi juga saya amati sudah sesuai dengan alur cerita juga gitu ya. Nah, kira-kira kompetensi yang akan dikembangkan oleh Pak Ikin, kira-kira apa Pak? Setelah melaksanakan coaching tadi. Dari kompetensi yang akan dikembangkan, yang awalnya tadi saya hanya menggunakan satu kompetensi yaitu mendengarkan aktif. Kemudian saya selanjutnya akan lebih mengembangkan lagi ketiga-tiganya, seperti yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan apa membuat pertanyaan yang berbobot dengan teknik dasar.
Jadi yang ketiga-tiganya itu memiliki peranan penting, yaitu untuk lebih jauh untuk menangani atau melihat coach untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang akan menjadi solusi baginya. Baik, bagus sekali. Kemudian, nah kira-kira apa nih yang akan Pak Ikin lakukan untuk meningkatkan coaching juga, Pak? Dalam proses meningkatkan coaching mungkin saya akan terus belajar ya Pak ya, terus belajar untuk latihan coaching seperti apa, terus terus cara membuat pertanyaan yang berbobot itu seperti apa agar coach itu lebih bisa menceritakan permasalahan secara luas, kemudian bisa lebih menggali potensi terkait permasalahan yang dia alami, kemudian coach juga bisa menemukan hal-hal positif yang bisa membangun dari permasalahan menjadi hal yang lebih baik, menemukan caranya sendiri. Baik, bagus sekali Pak Ikin. Jadi semoga ya kedepannya Pak Ikin bisa menjadi coach untuk rekan sejawat di sekolah, Amin. Bisa menjadi pemimpin pembelajaran dan bisa menjadi agen perubahan di sekolah Pak Ikin ya. Amin. Mungkin itu saja Pak Ikin. Ya, itu saja. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Imam? Alhamdulillah Pak Ade baik. Pak Ade gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Imam. Kira-kira untuk persiapan coaching nanti seperti apa Pak Imam? Untuk persiapan coaching, alhamdulillah sudah disusun jadwalnya, kemudian waktu dan pertanyaan-pertanyaan untuk coaching. Iya ya. Nanti untuk rubrik penilaian dalam observasi sebagai acuan coaching dengan menjelaskan prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi serta memiliki kompetensi seorang coaching. Nah, dan jangan lupa untuk menerapkan alur Tirta. Nah, di situ kan ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itu merupakan rubrik penilaian sebagai acuan saya. Nah, sekarang bagaimana bisa dipahami, Pak Imam? Ya, Pak. Nah, kira-kira kompetensi coaching yang ingin dikembangkan Pak Imam itu seperti apa, Pak? Untuk kompetensi coaching yang akan saya kembangkan, yang pertama dengan mendengarkan aktif, kemudian yang kedua dengan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, jadi untuk menggali potensi si coach. Kira-kira kompetensi dari semua spesifiknya yang ingin Pak Imam kembangkan itu dalam coaching nanti tuh seperti apa sih? Ya, tadi untuk coachingnya mendengarkan aktif dan juga lebih ke mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Iya. Terus untuk kompetensi spesifiknya mendengarkan aktif, jadi agar bisa menggali potensi dan coach itu bisa terus menggali serta menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dialami coach. Nah, sekarang indikator ketercapaian percakapannya gimana Pak itu? Jadi untuk indikator ketercapaiannya, yang pertama itu dengan menerapkan alur cerita tercapai ya Pak. Kemudian yang selanjutnya dari coach untuk menemukan perencanaan dan juga menyelesaikan permasalahan serta menemukan solusi dari si coach itu sendiri. Iya. Jadi untuk kompetensi apa sih tadi yang akan dikembangkan ke depannya tuh Pak? Untuk kompetensi yang akan dikembangkan ya mungkin lebih ke menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar potensi si coach itu mampu untuk dikeluarkan itu, untuk mengeluarkan potensi-potensi yang dimilikinya gitu. Ya, selamat ya. Nanti
kedepannya mungkin Pak Imam akan melakukan coach ya. Saya tunggu nanti hasil kedepannya Pak Imam. Siap, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Ikin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ikin? Alhamdulillah Pak Imam, kabar saya baik. Gimana juga kabar Pak Imam hari ini? Alhamdulillah baik juga, semuanya baik Pak. Kayaknya Pak Ikin lagi ada masalah ya? Ya Pak, kebetulan di sekolah saya banyak kegiatan. Ya, kan saya juga sebagai wali kelas harus mendampingi siswa ya, terus terkait melakukan KBM juga di kelas. Nah, kebetulan di sekolah saya ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan saya, seperti misalkan ada persiapan untuk lomba yel-yel yang diselenggarakan oleh DWP Dharma Wanita. Nah, namun di sisi lain itu juga saya belum bisa mengatur waktu Pak Imam. Terus untuk kaitan pembelajaran di kelas, mungkin solusinya akan saya kerucutkannya Pak Imam ya. Terkait pembelajaran di kelas, yaitu pada mata pelajaran bahasa Sunda. Ya, jadi setiap kali pertemuan itu suka ada siswa yang ngantuk ketika saya menjelaskan. Kan itu juga bisa membuat saya jengkel ya. Jadi saya itu merasa tidak dihargai. Terus kemudian ada juga siswa yang suka keluar masuk meminta izin untuk rapat OSIS seperti itu. Kan itu bisa mengganggu rekan yang lainnya, teman yang lainnya. Nah, mungkin itu Pak Imam masalah yang saya hadapi sekarang. Berarti ada lumayan banyak juga ya Pak Ikin masalahnya. Iya. Tadi pertama terkait dengan eh, tugas Pak Ikin di sekolah sebagai guru dan juga wali kelas, tambah lagi tugas tambahan, tambah lagi masalah di siswa ya. Jadi Iya. ada yang mengantuk ketika belajar, kemudian ada yang aktif di ekskul, tapi di KBM-nya agak kurang gitu ya Iya, Pak. masalahnya. Nah, kira-kira tujuan yang ingin Pak Ikin harapkan dari percakapan ini seperti apa, Pak? Tujuan yang ingin saya capai dari percakapan ini mungkin saya ingin menyelesaikan masalah yang saya hadapi, yang dari sisi tadi bahwasanya saya ingin apa memperbaiki proses di kelas itu senyaman mungkin ya. Terus memberikan sajian pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik lainnya. Terus ya itu saja Pak Imam, mungkin ingin menyelesaikan kira-kira permasalahan tadi itu ke arah yang lebih baik seperti itu Pak. Kira-kira nih menurut Pak Ikin ya, itu penyebab atau penyebab permasalahan yang terjadi dari yang Pak Ikin hadapi itu kira-kira ini permasalahannya di mana sih, Pak? Kalau permasalahan sih saya kan sempat ngobrol ya, mencuri waktu lah dengan peserta didik waktu istirahat, menanyakan kira-kira kamu tadi tertidur kenapa. Kan bisa timbul permasalahan peserta didik itu apa malamnya bergadang, atau misalkan ada juga yang alasan membantu orang tuanya, terus ada juga yang apa alasan katanya membosankan pembelajarannya, tetap pengen ada apa kayak nonton video seperti itu, jadi bosan kalau mendengarkan cerita-cerita seperti yang saya lakukan. Mungkin saya merefleksi diri ya, proses pembelajaran yang saya sajikan itu masih menggunakan metode konvensional ya, kayak metode ceramah seperti itu. Jadi mungkin permasalahannya seperti itu sih Pak. Jadi kondisinya ya mungkin dari proses pembelajaran yang Ya, menyenangkan gitu ya. kurang menyenangkan mungkin. Saya juga merasa seperti itu, dan ada juga Pak mungkin dari bahasa Sunda ya. Kebanyakan animo dari peserta didik itu kalau belajar bahasa Sunda itu agak susah sih Pak seperti itu. Jadi saya mencoba bagaimana eh, cara apa menyampaikan materinya agar anak itu bisa memahami seperti itu. Kadang mas saya suka dicampur dengan bahasa Indonesia. Nah, kira-kira ini kondisi sekarang ya yang sedang dihadapi Pak Ikin. Jadi dari skala 1 sampai 10, kira-kira kondisinya ke berapa Pak? Kalau dilihat dari permasalahan tadi, kan
kan belum ada penyelesaiannya. Mungkin skalanya di angka 6 Pak, seperti itu karena eh, banyak apa eh, curhat-curhat peserta didik, terus saya juga merasa belum bisa membagi waktu. Di sisi melaksanakan KBM masih ada juga tugas-tugas tambahan lainnya di luar KBM seperti itu. Nah, kemudian ya kira-kira nih Pak, ini langkah atau mungkin bahkan solusi yang sedang Bapak hadapi ya. Kira-kira Pak Ikin punya pandangan nggak untuk mengatasi permasalahan yang sedang Pak Ikin hadapi? Kalau pandangan, kira-kira pandangan saya ya, solusi yang saya akan antisipasi dari permasalahan tadi, cara mengajar saya seperti apa, mungkin dari kurangnya saya menerapkan metode ya, terus medianya juga mungkin saya akan bertanya ke rekan sejawat ya, ke guru yang sama mata pelajaran untuk menanyakan kira-kira pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa, terus cara menerapkan pembelajaran bahasa Sunda agar peserta didik itu bisa lebih paham, dan menanyakan terkait rancangan media yang kira-kira peserta didik itu bisa memahami gitu. Seperti tadi kan ada yang ingin ada tayangan video atau misalkan ada bermain peran seperti apa gitu. Mungkin seperti itu solusinya. Terus saya juga akan mencari apa? Mencari informasi ya dari kegiatan MGMP ya. Kan itu juga lumayan Pak ya. Jadi bisa berbagi praktik baik dan melihat di apa referensi di YouTube lah kira-kira media pembelajaran yang baik itu seperti apa, terus nanti untuk tugas atau proyeknya seperti apa gitu. Oke, bagus Pak. Ide yang Bapak sampaikan tadi gitu ya, ini terkait dengan metode, bisa sharing dengan rekan sejawat lain yang sudah merasa apa namanya metodenya berhasil ya. Kemudian sharing juga dengan MGMP. Nah, kemudian kira-kira dari apa yang Bapak sampaikan tadi, ini metodenya akan berhasil atau enggak Pak? Kalau perencanaan yang tadi saya lakukan, insya Allah sih rencananya berhasil ya Pak ya. Karena yang sebelumnya saya masih menggunakan metode ceramah, terus ada permintaan peserta didik ingin apa ada media-media yang inovatif, misalkan bisa menonton video, kan itu bisa dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi apa ya. Mungkin kalau dilihat dari rencana tersebut, insya Allah berhasil Pak. Gitu. Jadi lebih apa ya, berdiferensiasikan, lebih apa namanya, lebih memfasilitasi Ya, kebutuhan terus dari lebih peserta didik gitu ya, spesifik lebih spesifik tujuan juga. pembelajarannya itu ke arah mana seperti itu. Nah, jadi setelah Bapak menyampaikan solusi nih dari skala 1 sampai 10, jadi setelah melakukan metode ideal tadi, ya kira-kira dari 1 sampai 10 di skala berapa nih Bapak? Kalau dari skala yang tadi itu mungkin ada peningkatan di atas 9 Pak. Seperti itu. Itu juga kan tidak sempurna ya, masih ada proses untuk ke angka 10. Nanti proses pelaksanaan seperti apa. Nah, kemudian rencana kedepannya setelah percakapan ini bagaimana Pak? Kalau rencana kedepannya mungkin setelah percakapan ini saya akan memulai menerapkan metode pembelajaran baru ya, terus menyusun apa media yang sesuai tadi saya harapkan, dan seperti itu sih Pak. Nah, kira-kira butuh waktu berapa lama Pak Kalau untuk waktu ini? sih saya insya Allah dimulai dari hari ini Pak. Setelah percakapan saya akan mencoba merancang sambil melihat referensi dan bertanya ke rekan lainnya, rekan guru lainnya. Kemudian kira-kira nih komitmen seperti apa agar rencana berjalan dengan baik gitu ya, akan Pak Ikin lakukan gitu ya. Komitmennya mungkin setelah apa rencana yang tadi dibuat terus nanti diaplikasikan. Jadi setiap pergantian bab mungkin saya akan apa melakukan pemetaan lagi ya. Jadi pemetaan kebutuhan kira-kira peserta didik tadi kan ada yang ingin video gitu. Jadi dari pemetaan itu saya bisa mengetahui gaya belajarnya seperti apa. Nah, jadi setiap pertemuan atau pergantian bab itu tidak membosankan hanya video terus seperti itu. Terus komitmen selanjutnya mungkin saya akan lebih rajin dalam
menyusun media pembelajaran Pak, seperti itu. Jadi udah ada komitmen ingin berubah Ya Pak. metode belajar di kelas aja agar motivasi belajar anak meningkat, lebih menyenangkan, gitu ya, lebih aktif lagi gitu ya. Nah kira-kira ada nggak Pak dukungan daya dukungan yang lainnya yang Bapak harapkan itu? Kalau dukungan sih waktu saya berkomunikasi dengan rekan satu mapel ya, dengan guru rekan sejawat itu, beliau ya sudah memberikan contoh-contoh terkait media seperti ini gitu. Jadi saya merasa terarahkan gitu. Terus banyak juga rekan di MGMP juga berbagi praktik baik, sharing kekurangan seperti apa, itu juga mungkin termasuk daya dukung seperti itu Pak. Terus dukungannya juga saya menanyakan ke bagian sarana untuk meminjam Infokus. Jadi alhamdulillah untuk proses pembelajaran berkelanjutan saya diizinkan untuk menggunakan Infokus tersebut. Nah terakhir nih Pak, harapan kedepannya terkait dengan perencanaan yang akan dilakukan tuh kira-kira seperti apa? Harapan kedepannya mungkin saya akan terus belajar ya sebagai guru gitu, untuk menjanjikan pembelajaran yang inovatif, menyenangkan agar peserta didik itu tidak bosan, tidak ada apa permasalahan tadi mengantuk di kelas atau seperti apa. Terus akan eh, membuat komitmen lah dengan peserta didik agar tidak membuat permasalahan lagi seperti itu. Oke, baik Pak Ikin, tadi saya kira sudah luar biasa ya, mulai dari permasalahan dan Pak Ikin sendiri sudah ada komitmen, kemudian perencanaan, solusi yang Pak Ikin buat. Semoga coaching ini bisa apa namanya berhasil ya. Treatment yang akan Bapak lakukan itu bisa berhasil dan bisa membuat anak ya lebih aktif, tidak bosan, kemudian ya bisa memperbaiki hasil belajar lah, outputnya gitu. Baik, itu saja mungkin Pak Ikin ya. Ya, ya Pak, mungkin itu saja dan alhamdulillah Pak Imam diganggu waktunya ya bisa mendengarkan curhatan saya terkait permasalahan pembelajaran dan alhamdulillah setelah ngobrol sama Pak Imam saya cukup lega Pak Imam bisa menemukan solusinya seperti itu. Terima kasih juga ya Pak Imam ya atas kontribusinya dengan melakukan coaching hari ini. Ya, Pak Ikin sukses. Ya Pak, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Imam, tadi kan Pak Imam udah melaksanakan ya kegiatan coaching. Bagaimana perasaan Pak Imam setelah melakukan coaching tadi? Ya, alhamdulillah tadi coachingnya berjalan dengan lancar Pak, dengan baik. Kemudian adanya kemitraan ya, kerjasama antara coach dan coach juga sudah berjalan sesuai dengan alur cerita tadi Pak. Iya, iya. Kira-kira nanti kedepannya dalam coaching selanjutnya akan mengembangkan kompetensi mana itu nanti Pak Imam? Nah, untuk kompetensi yang akan dikembangkan, ya nanti ketika melakukan coaching lagi, saya akan mencoba 3 kompetensi. Yang pertama, present dengan menghadirkan kehadiran penuh. Kemudian yang kedua dengan mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi si coach sehingga dari permasalahan itu muncul solusi dan perencanaan juga komitmen sehingga permasalahan yang akan dihadapi itu bisa bisa muncul solusi-solusi dari si coach itu sendiri. Oh, berarti Pak Imam itu akan mengembangkan ketiga kompetensi ya, kompetensi coaching yang mana di dalamnya itu ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak Imam. Terus nanti apa sih yang Bapak akan lakukan untuk meningkatkan coaching? Nah, untuk meningkatkan coaching sendiri ya yang jelas saya akan tetap dan terus berlatih Pak.
untuk meningkatkannya. Kemudian saya akan mencoba melakukan refleksi dari setiap kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan, kemudian terus memperbaiki ya sehingga ya saya bisa melakukan coaching dengan baik gitu Pak. Yang bisa membantu rekan sejawat saya, siswa, juga teman-teman yang lainnya. Ya alhamdulillah ya, berarti Pak Imam udah berarti udah mulai menerapkan dari ketiga kompetensi tersebut. Tadi sudah melakukan atau meningkatkan coaching yang mudah-mudahan nanti kedepannya Pak Imam bisa lebih baik lagi, bisa menerapkan dari kompetensi yang sekarang apa namanya tuh yang dari ketiga kompetensi tersebut ya. Mungkin itu saja Pak Imam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.